silahkan dicari ya di Google Play Store atau App Store alfatihah.ind, kemudian di-download aplikasinya, kemudian buat akun, kemudian bisa belajar dimulai dari mendengarkan terlebih dahulu, bisa per ayat atau misalkan per katanya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Sobat Sikap. Kembali lagi bersama saya Valentina Nurlaksmi dan saya Asep Mulyana. Bersama lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, kali ini karena vibes-nya Ba'da Ramadan banget nih ya Kak, habis lebaran gitu nih ya. Betul. Jadi kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke Kak Asep, kali ini kita akan membahas apa sih dalam podcast ini? Nah, kesempatan kita kali ini akan membahas tuntas tentang kerjasama UIN SMH Banten dengan beberapa lembaga yang ada di Arab Saudi. Wow, curious banget ya pasti Kak Asep. UIN SMH Banten ini ada aja ya gebrakannya. Betul banget. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai kerjasama UIN SMH Banten bersama lembaga-lembaga yang ada di Arab Saudi. Tentunya pada hari ini kita punya bintang tamu siapa nih Kak Asep? Kita kedatangan narasumber yang tidak kalah keren dari kita nih ya. Lebih keren Masya Allah. Iya, lebih keren tentunya. Bersama kita di sini sudah ada Ibu Siti Solihah. Halo Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu mungkin ya ke kamera boleh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Valen dan Mas Asep. Perkenalkan saya Siti Solihah. Saya adalah dosen bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya pernah mengajar Mbak Valen ya di kelas ya, dan Mbak Valen itu nih termasuk mahasiswi yang mahir berbahasa Arab. Amin. Ternyata ya. Jadi malu nih ya. Oke, kita kembali ke topik awal ya Bu ya. Boleh nggak sih nih diceritain Bu, awalnya gimana bisa sih UIN SMH Banten ini memilih kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Arab Saudi nih Bu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu bahwa saya semenjak 2016 itu sudah mengenal berbagai lembaga di Arab Saudi. Nah, kemudian setelah itu saya juga menjadi pengurus pusat di IMLA Indonesia, Ittihad Mudarrisil Lughatil Arabiyyah di Indonesia. Ini adalah perkumpulan pengajar bahasa Arab dari berbagai jenjang, dari para pengajar di sekolah, kemudian di pesantren, dan juga para dosen bahasa Arab baik itu di bawah Kemendikbud atau Kemendikristi, kemudian juga di bawah Kemenag. Nah, setelah itu saya juga karena sebagai dosen di kampus tercinta kita ya, saya mencoba untuk menawarkan juga bagaimana kalau kerjasama dengan kampus, dan mereka Masya Allah sangat tarhiban harun ya, sangat menerima dengan hangat. Jadi kampus kita tercinta telah bekerja sama nih. Pertama dengan Majma' Malik Salman Al-Alami Lil Lughatil Arabiyyah, kemudian juga dengan Hay'ah Takwim At-Ta'lim wa Tadrib. Nah, ini semua di Arab Saudi tentang ikhtibar Hamzah. Ikhtibar Hamzah ini TOEFL-nya, tapi TOEFL-nya itu berasal dari Arab Saudi. Yang mana kalau di Indonesia belum ada tuh, Mas dan Mbak, yang mengakomodir 4 keterampilan berbahasa sekaligus. Biasanya kan kalau misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, kalau di Indonesia itu hanya istima ya, listening, kemudian reading, yang qiraah, kemudian qawaid, yang grammar kan. Tidak ada kitabah dan tahadus atau muhadasa atau kalam, berbicara. Nah, kerjasama kita itu dengan Arab Saudi, dengan tadi Majma' Malik Salman, kemudian dengan Hay'ah Takwim Ta'lim wa Tadrib, itu kita mengadakan ikhtibar Hamzah tahun lalu sudah dilaksanakan dan mendapatkan apresiasi dari Arab Saudi. Karena apa? Karena di Indonesia hanya 3 kampus yang terpilih, dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang paling banyak peminatnya, sehingga mereka sangat mempercayakan itu. Nah, kemudian di tahun lalu kami berkunjung dan sekaligus diundang mereka untuk Arab Saudi. Pertama kami berkunjung
ke Majma' Malik Salman Al-Alami lil Lughatil Arabiyyah, kemudian ke Hay'ah Taqwimut Ta'lim wa Tadrib, kemudian juga ke Markazul Buhus wa Tawasul Al-Ma'rifi. Nah, ini semua lembaga yang luar biasa karena seperti yang Majma' Malik Salman Al-Alami lil Lughatil Arabiyyah ini adalah langsung di bawah Kementerian Kebudayaan. Nah, ketika kami di sana, kami mendapatkan banyak informasi, kemudian tawaran lain. Karena setelah terlihat nih, yang ikhtibar Hamzah begitu sukses, akhirnya mereka banyak menawarkan. Menawarkan diantaranya bagi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan juga pada lulusannya, kemudian dosen dan pegawai, ada program-program diantaranya. Yang pertama Al-Ingimas Al-Lugawi. Nah, ini program imersi. Jadi nanti belajar di bahasa di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah selama 2 bulan. Dan itu dibiayai oleh pihak Majma' Arab Saudi. Majma'. Ya. Nah, kemudian ada juga program dari Markaz Abjad. Ini 6 bulan. 6 bulan itu selama di sana. Jadi mempelajari bahasa Arab dari awal sampai mahir, dan itu dibiayai juga oleh pihak Majma'. Rencana dari pimpinan khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ketika saya menyampaikan hasil kunjungan, jadi 2 bulan itu bisa siapapun bisa ikut ya, mau dari jurusan apapun, yang penting bisa bahasa Arab. Nah, kemudian yang 6 bulan nanti programnya seperti MBKM. Jadi kalau misalkan ikut di sana, otomatis nanti dapat IPK-nya atau nilai-nilainya itu dari sana dikonversi ke kampus, begitu. Kemudian juga yang ikhtibar Hamzah kita ditawarkan untuk menjadi pusatnya, jadi bisa menyelenggarakan kampus-kampus lain atau misalkan sekolah atau pesantren datang ke kampus kita untuk tes ikhtibar Hamzah. Dan itu gratis semua. Kalau biasanya kan kalau kita IELTS ya, mahal TOEFL itu kan mahal. Nah, berkat kerjasama jadi semuanya gratis. Begitu. Semoga nanti bisa ikut juga ya. Amin. Kalau misalkan ke depannya. Kemudian juga ada program yang luar biasa nih. Ada disebutnya Jaizah Malik Salman Al-Alami lil Lughatil Arabiyyah, Prize Malik Salman. Jadi hadiah Malik Salman bagi orang yang berkontribusi dalam penyebaran bahasa Arab, bagi lembaga yang mengajarkan bahasa Arab dan lain-lain. Dan setiap orang yang mendapatkan itu mendapatkan hadiah kurang lebih 900 juta. Mudah-mudahan kampus kita bisa ikut juga karena pada saat di sana kita ditawarkan. Kemudian juga dari Majma' kita diberikan akses untuk bisa mengunduh berbagai platform pembelajaran mereka. Ada YouTube, kemudian juga ada jurnal, ada buku-buku. Nah, untuk jurnal kebetulan mahasiswa pendidikan bahasa Arab program S2 sudah mulai mengirimkan tulisan-tulisannya, ya karena ini kan internasional ya. Betul. Para reviewernya dari berbagai negara. Ada yang memang lanjut, ada yang harus perbaikan, ada juga yang kurang sesuai dengan temanya. Tapi ini menjadi pembelajaran dan suatu kebanggaan mahasiswa kampus kita tercinta bisa ikut bersaing karena kan yang menulis itu dari berbagai negara. Betul, persaingannya juga luas banget pasti ya. Dan itu bisa ditulis selain berbahasa Arab juga bisa berbahasa Inggris. Dengan syarat itu catatannya adalah berdasarkan penelitian. Ya, jadi nanti kalau misalkan meneliti boleh nanti saya bantu untuk submit di jurnal mereka. Jurnalnya memiliki 6 jurnal mereka. Jadi luar biasa. Jadi kerjasama di sana itu kita datang bukan hanya MOU, tapi kita membawa banyak hal. Iya, betul. Dan nanti akan saya sampaikan juga tindak lanjut lainnya. Oke. Iya. Itulah tindak lanjut dari kolaborasi antar kerjasama UIN SMH Banten bersama lembaga-lembaga yang ada ya Kak ya di Arab Saudi. Masya Allah banget ya. Terus kemarin dengar-dengar ada aplikasi pembaca Al-Fatihah ya Bu ya? Oh iya. Itu kira-kira apa ya? Masih berhubungan sama ini gitu ya? Iya, masih berhubungan ya sama gitu? Oh iya. Antara kolaborasi ini. Ketika kami berkunjung, kami juga bertemu dengan konsultan di Majma'. Beliau menawarkan bahwa ada perusahaan namanya
Bajdah edukasional. Kemudian juga ada juga saya ditawarkan oleh Markazul Buhus wa Tawassul Al Ma'rifi tadi itu untuk para mahasiswa-mahasiswi atau dosen dan pegawai mengirimkan tulisan juga dan juga kolaborasi dalam melakukan penelitian karena mereka khususnya di bidang penelitian. Kemudian di yang Hay'ah Taqwimut Ta'lim wa Tadrib ini kalau misalkan kita mau mengadakan tes tersendiri, nah mereka itu kan di bawah kerajaan ya, walaupun mustaqilah swasta, tapi kalau di kita itu seperti UN atau apapun atas izin mereka. Jadi mereka luar biasa dalam tentang tes bahasa Arab ya. Dan balik lagi ke yang Bajdah edukasional ini, suatu kebanggaan bagi kampus kita karena hanya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diberikan kepercayaan di seluruh Indonesia. Masya Allah. Kampus keren banget kampus kita Se-Indonesia. teman-teman. Indonesia. Nah, makanya harapan saya semua sivitas akademika di kampus ini bisa memaksimalkan kepercayaan itu. Iya, Betul. Karena orang lain kan ingin ya, tapi yang Iya. diberikan kepercayaan karena mereka melihat bagaimana saya dan juga para pimpinan dan kita ketika yang ikhtibar Hamzah itu luar biasa sukses, akhirnya yang Bajdah edukasional juga ini perusahaan yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasanya Gimana apa? tuh? Karena ini khusus mereka menangani tentang pembelajaran bahasa Arab dan juga tentang pengembangan Al-Quran. Masya Nah, Allah. mereka punya aplikasinya itu al-fatihah.ind dan ini khusus hanya untuk orang Indonesia. Makanya IND ya? Iya. .IND. Khusus untuk Indonesia, negara-negara lain yang non-Arab sebetulnya mereka kan bergeraknya khusus di bidang dalam pembelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran bagi penutur non-Arab. Kan banyak sekali ya negara-negara lain, tapi yang diberikan kepercayaan itu negara kita. hanya negara kita dan di kampus adalah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten, Iya. teman-teman. Kampus siapa ini? Hebat Luar banget. biasa ya, kita Luar harus biasa. patut berbangga. Iya, betul banget, Ibu. Dan selain kampus juga karena saya juga bagian kerjasama di IMLA Indonesia, nah bekerja sama juga kampus kita dengan IMLA Indonesia dan juga Bajdah edukasional. Jadi dua ya, yang pertama IMLA Indonesia dan juga kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diberikan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara. Sampai saya dijadikan adminnya coba. Masya Allah. Admin aplikasinya karena apa? Karena kan mereka orang Arab. Mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara Oh, iya, tahu betul, sendiri kan betul. orang kita itu kan banyak bertanya, Min Iya. bagaimana Min? Iya, bener Kemudian banget. mereka bilang, oh gimana ini saya menjawabnya. Cuma selama ini mereka minta saya untuk menerjemahkan, kemudian mereka kirimkan. Akhirnya ya sudah. Jadi admin Solihah aja aja. yang jadi admin sekalian atur semua. Jadi ini keleluasaan juga karena kita akhirnya mengiklankan Bajdah edukasional ini ya, aplikasi al-fatihah.ind ini sampai ratusan juta yang melihat. Saya kan karena admin ya bisa ini karena mereka kan luar biasa memang pendanaannya punya dana abadi. Betul. Jadi kalau orang Arab Saudi sepanjang saya kerjasama mereka bukan tipe yang mencari uang, tapi mereka punya uang, mereka ingin uang ini banyak maslahatnya. Bagaimana bisa terpakai untuk umat ya, apalagi di Indonesia kan terbanyak ya. Iya, Betul. mayoritas Mayoritas muslimnya, Muslim. ya. Betul. Kemudian di Indonesia juga pengguna internetnya kan luar biasa, Luar biasa banyak. terbesar keempat di dunia. Betul sekali. Ya, Iya. semua kan punya Instagram, Sosial media, ya, kita sosial media lengkap ya, semua. Betul Facebook, ada X, ada Iya. TikTok. Nah, di Bajdah edukasional ini punya program unggulannya yaitu al-fatihah.ind. Ya, al-fatihah.ind ini kenapa spesial? Karena di aplikasi ini khusus kalian bisa mempelajari, kita bisa mempelajari cara membaca Al-Fatihah yang sesuai dengan kaidah dan juga punya runutannya. Jadi step by stepnya ya, ya. step by stepnya. Jadi pas pertama itu kita bisa belajar terlebih dahulu, kita mendengarkan dari qori'nya dan qori'nya juga orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi dai lah gitu ya, seperti kalau kita mau ulamanya. Iya. Jadi luar biasa. Dan kita bisa mempelajari dimulai dari kata terlebih dahulu, kemudian ke ayat, baru ke surat. Jadi ada tadarruj.
ya. Iya. Ada step by stepnya. Kemudian selain itu juga kita bisa mempelajarinya, ayatnya itu ada terjemahannya, terjemah per ayat, kemudian nanti per suratnya, kemudian ada tafsirnya juga. Masya Allah. Kemudian kalau misalkan ingin lebih lancar lagi, ada videonya. Ada videonya bahkan Ya. dicontohkan ya. Iya, jadi dikoreksi, mempermudah Iya. banget. Iya, Masya begitu, Allah, Masya mempermudah Allah. banget. Kemudian setelah itu kita bisa membaca Al-Fatihahnya praktik. Dari membaca itu kita bukan hanya membaca tapi ada validator dan ini berbasis AI yang sudah diuji ke 8.000 orang, khususnya orang Indonesia. Jadi menyesuaikan dengan dialek kita, bukan dialek Arab. Jadi kitanya mungkin punya kecakapan mungkin tapi sesuai dengan dialek orang Indonesia. Begitu. Masya Allah, Oke. berarti memanfaatkan teknologi juga Iya, ya Kak benar ya. banget, Karena memanfaatkan AI di sini teknologi. digunakan dengan semaksimal mungkin Iya, dalam betul aplikasi banget. ini. Iya, kan dengan Sangat aplikasi mengikuti jadinya kan zaman. kita bisa belajar di mana saja. Betul sekali. Ya, kapan saja. Iya, betul banget, Jadi Ibu. tidak terpaku harus misalkan waktunya kapan, kemudian di mana, tapi bisa kapan saja. Dan keuntungan lainnya kalau kita sudah dinyatakan mungkin, kalau misalkan dalam kita ketika tilawah membaca ditemukan kesalahan, itu akan ada catatan. Oh. Misalkan Mas Asep nih, ikhfa'nya di bagian mananya yang kurang, idharnya, terus pelafalan hurufnya, misalkan yang kurang sesuai, itu mereka langsung di aplikasi Dikoreksi itu gitu. keluar langsung detik itu juga real time. Wow. Kalau sudah oke ada checklist warna hijau, kalau belum Silang masih gitu ada ya? catatan dan itu kan jadi kita bisa tahu. Betul. Saya punya teman juga beberapa dosen yang jadinya begini bilangnya, ternyata selama ini saya kira saya sebagai itu ya Qori itu sudah betul bacaannya, tetapi ketika saya praktek ada beberapa yang saya masih salah dan beliau mengucapkan terima kasih karena terbantu. Iya, betul. Dan program ini dimulai kan dari Ramadan. Dari Ramadan kemarin ya. Ya, dari Ramadan kemarin. Ramadan kan kita kalau misalkan membaca Al-Qur'an pahalanya berlipat ya. Semangat banget Ya, juga iya. khatam. Nah, mereka itu makanya kenapa senang meluncurkan ini karena harapan mereka itu kedapatan pahala. Iya, betul. Jadi saya itu Masya senangnya begitu kerjasama dengan Arab Saudi itu. Jadi berbasisnya pahala. Jadi ketika apapun, alhamdulillah bilangnya kemudian kita niatkan ibadah. Iya. Jadi walaupun misalkan saya ketika udah aduh agak lemes atau apa, ayo ingat. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat itu akan siapa tahu kebaikan itu akan menuntun kita ke surga. Jadi mereka itu luar biasa. Jadi kita itu bisa ikhlas, bisa misahkan semangat itu dalam rangka dakwah, bukan mencari keuangan atau keuntungan saja. Iya, betul banget. Benar-benar berdampak Secara positif. tidak langsung terinspirasi gitu ya, Terinspirasi, termotivasi kita juganya. Nah, Ibu, mengenai aplikasi tadi nih, karena Ibu juga sebagai adminnya ya Iya. di Indonesia gitu. Kalau untuk aplikasi ini nih kira-kira bisa diakses siapa saja gitu, dan anak kecil gitu bisa nggak sih Bu? Biar kayak kadang kan anak kecil susah gitu ya belajar secara langsung. Kadang lebih nyaman pegang HP gitu. Betul, kan iya. daripada pegang Al-Qur'an gitu. Iya. Nah, kira-kira bisa diakses sama anak kecil gak sih gitu? Ya, nah jadi Mas Asep, Mbak Valen, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Seluruh kalangan usia Iya, ya. secara seluruh kalangan, jadi terbuka untuk umum. Jadi tidak harus mahasiswa, Iya. tidak harus dosen, tapi yang penting Muslim, ya, kemudian Iya, bisa benar. membaca Al-Fatihah, ya, Iya. karena begitu pentingnya Al-Fatihah itu seperti kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah hiya ihda min arkanis sholah. Jadi surat Iya, Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Rukun sholat, Kalau betul. rukun kan kalau kita tidak membacanya maka tidak sah sholat kita. Iya. Ya, di setiap rokaat kita Ada harus Al-Fatihah. membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Kemudian ketika kita berdoa juga membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian intisari dari yang ada di Al-Qur'an itu adalah ada di Al-Fatihah. Betul banget. Nih makanya nanti nih Mbak Al-Qur'an Valen ya. dan Mas Asep harus punya juga nih Iya. aplikasinya ya. Kita langsung Iya, download sih langsung pasti ya. habis ini. Iya. Oke. Masya Allah banget ya berarti. Ternyata memang ya mempermudah gitu ya. Betul, betul. Dan kalau
apa namanya untuk install aplikasinya itu Ibu, apakah udah Ada tersedia di App Store atau Oh Play Store ya, gitu? betul sudah ada di App Store ya. Kemudian jadi di iOS, jadi kemudian di Play Store, di iOS semua sudah Lengkap ada. ya. Tinggal dicari al-fatihah.ind, kemudian diinstal. Oh, Gitu ya, mudah ya. teman-teman. Jangan lupa ya sekali, teman-teman. Oh iya Ibu, untuk aplikasi ini dengar-dengar kemarin sempat ada lomba, betul? Wah, nah ini Ya? titik aku ya. Aduh, aku ketinggalan info nih. Iya. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Fatihah dan kita juga mengajak orang untuk bisa memperbaiki membaca Al-Fatihah, kita mendapatkan basyiroh yang lain ya, yaitu kita bisa mengikuti lomba. Dan lombanya ini ada hadiahnya. Mau tahu nggak berapa? Berapa tuh? nih? Ini untuk mahasiswa luar biasa nih, bisa beli kuota, bisa beli makan nih. Oh, berapa tuh? Bisa bayar kosan? Jadi ada 5 juta untuk 10 orang ya. Jadi setiap orangnya 500.000. 500.000. Timelinenya itu sampai tanggal 29 April. Wow. Masih Ya, ada waktu nih. Masih ada waktu nih. Iya. Harus ikut nih ya. Iya, Bu. Harus ikut nih. Sebagai Siap. duta-duta kampus Iya. nih. Langsung nih kita habis ini ya. Dan juga selain itu mendapatkan sertifikat. Dan sertifikatnya ini kan dikeluarkan internasional ya. Oh iya. Dari Bajda Edukasional atau Bajda At-Ta'limiyah, kemudian kampus kita dan juga IMLA Indonesia. Jadi di setiap penyelenggaraan program, peluncuran program sampai ke lomba, 3 kolaborasi ini sangat luar biasa. Bajda Edukasional atau Bajda At-Ta'limiyah, kemudian juga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan IMLA Indonesia. Jadi kampus kita selalu terbawa kemanapun. Jadi makin semangat ya Iya, buat betul Fastabikul banget. Khairat suka banget. Ayo Iya, lomba betul lomba banget. gitu. Dan juga ada kekhususan nih untuk mahasiswa-mahasiswi kampus kita. Sudah ada beberapa orang dari tadris bahasa Inggris, ada Mbak Labibah Gina itu juga jadi seperti modelnya, seperti brand ambasadornya karena membuat video dan akhirnya kan ditonton banyak orang lain ya. Kemudian juga ada dari mahasiswa magister bahasa Arab, Mbak Vina. Beliau juga sama jadi brand ambassador juga. Jadi karena membuat videonya luar biasa bagus, jadi akhirnya mereka pakai dan itu atas nama kampus kita. Dan juga ada satu lagi mahasiswa PBA S1 Rizky, begitu juga buat video. Jadi kan nih anak-anak zaman sekarang nih mahasiswa kan luar biasa ya, canggih, pada pinter-pinter tuh. Betul. Ya, buat video-video. Jadi di TikTok, di Instagram luar biasa bagus. Jadi mereka seneng. Ya minta tolong diperbanyak lagi. Jadi mereka video yang mahasiswa-mahasiswi buat itu saya kirimkan ada di aplikasi mereka. Jadi sebelum saya admin juga udah pada terkenal tuh mereka. Semoga nanti bisa juga kalau misalkan membuat Siap, video. Habis ini kita coba. Iya. Oh iya Bu, untuk persyaratannya kira-kira dalam lomba ini tuh Iya, apa betul. sih ketentuan dan persyaratannya? Oh iya, persyaratannya itu sangat mudah. Yang pertama tentunya sudah punya sertifikat Al-Fatihah dari al-fatihah.ind itu ya. Kemudian sertifikat itu diupload di media sosial Apapun. kalian ya. Bebas. Apapun, tapi yang utamanya adalah Instagram. Dengan menyertakan, jadi dilampirkan sertifikat itu, kemudian ya berbicara bagaimana testimoninya, bagaimana program ini, sedikit juga nggak apa-apa, dengan hashtag baca sertifikat Al-Fatihah, kemudian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan IMLA Indonesia. Kan mudah banget kan? Iya. Mudah Jadi banget. hanya itu mah udah pekerjaan kalian sehari-hari di medsos, Iya, cuma benar. ngupload sertifikatnya aja dan menyertakan hashtag, dan jangan lupa ikuti akun al-fatihah.ind-nya. Langsung nih. Ya, Langsung bisa kita dilihat ya. follow nih. Iya, ada di Instagram, ada juga Facebook, ada juga Al-Fatihah. TikTok. Cuma untuk syarat ikut lomba
hanya di Instagram aja yang utamanya. Tapi tentunya kalau pengen dapat poin banyak di setiap Di media seluruh sosial media kalian sosial. ya, Benar. biar ada kemudian ada promosi bagaimana mengajak orang dan yang nontonnya banyak itu bisa jadi poin. Iya, Nah iya. kebetulan saya menjadi timnya juga nih. Dalam asesmennya. Iya, yang menjadi jurinya nanti. Jadi jurinya itu dari tim IMLA yang diketuai oleh saya karena saya adalah ketua divisi kerjasama. Jadi saya yang mengetuai baik atas nama IMLA maupun nama kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ayo, jadi nih mumpung kepercayaannya ada di saya, ada di kampus, Siap, Bu. jadi mahasiswa-mahasiswi, dosen, para pegawai diharapkan untuk bisa berpartisipasi aktif. Harapannya apa? Yang saya tahu biasanya orang Arab itu kalau sudah percaya sama satu orang atau satu lembaga, mereka akan terus. Betul. Karena ini kan punya dana abadi ya dari Abdullah bin Ghanim As-Samil. Harapannya nanti mungkin ada kedepannya bantuan-bantuan lain, kemudian ada program-program lain Betul. bagi pengembangan pembelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran di Indonesia. Begitu. Semoga jadi banyak pahala, banyak manfaat yang didapatkan. Jadi lomba ini khusus untuk mahasiswa saja, Bu? Enggak. Atau anak Umum. SD pun bisa ikut? Bisa. Bisa. Jadi seluruh kalangan usia? seluruh kalangan. Masya Allah. Yang penting bisa membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah. mau belajar Al-Fatihah dari umur berapapun, baik kalau bisa boleh juga. Anak 4 tahun pun boleh ya kalau Iya, sudah kalau hafal gitu. Al-Fatihah. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga boleh. Jadi ini terbuka untuk umum. Keren banget loh Dan di ini sini udah banyak programnya. loh. Iya ya. Iya. Iya, udah Wah, banyak. teman-teman Bu. bisa lihat Langsung kan? Iya. cek alfatihah.ind teman-teman. betul Iya. banget. Jangan Udah lumayan sia-siakan banyak loh. kesempatan berharga ini. Kapan lagi? Kan baru kali ini ya kita belajar, kita mendapatkan manfaat, kemudian menyenangkan pembelajarannya bisa di mana saja, kapan saja. Kita bisa mengetahui kesalahan kita bisa mengoreksi kesalahan kita dan juga mendapatkan hadiah. Oke, wow, itu sangat apa ya namanya? Ya, saya pribadi ya Ibu ngerasanya kayak terdorong untuk terus belajar gitu Iya, karena betul. dimudahkan dengan teknologi, dimudahkan dengan kampus kita sendiri gitu dan tentunya buat teman-teman khususnya mahasiswa UIN, ayo gitu kita terus belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita karena sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun di sholat yang tentunya sering kita baca gitu kan ya Bu. Nah, kira-kira Ibu untuk apa ya namanya peluncuran aplikasi ini nih sampai kapan dan apakah nantinya ketika kan tadi udah ditutup tanggal 29 April ya. Iya. Kalau misalkan udah tanggal 29 April apakah akan ada tindak lanjut ke depannya atau seperti apa? Nah, aplikasi ini kan diharapkan dulu zaman ya, Sepanjang sepanjang zaman. zaman bisa digunakan. Jadi kita jangan sampai kalah oleh teknologi atau AI kita, tapi memaksimalkan teknologi. Nah, ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, kemudian tidak ada akhirnya. Harapan saya nanti justru ada perbaikan-perbaikan, ada inovasi dan juga ada nanti lomba-lomba lagi. Kompetisi lainnya ya. Termin keberapa misalkan. Jadi yang penting karena ini kan baru juga launching. Oh iya. Baru Ramadan. Ramadan kemarin lagi Iya, ya. baru Tapi peminatnya udah banyak. Udah banyak banget. Iya, Dicek luar di biasa. Instagram. Jadi harapannya itu memang seluruh umat muslim di Indonesia bisa menggunakan, khususnya kalau di kita kan kampus kita ya, karena Betul. apa? Suatu kebanggaan punya sertifikat kecakapan mutkin dalam membaca Al-Quran khususnya Al-Fatihah. Saya lihat itu komen-komen mahasiswa itu sampai luar biasa, nge-tag ke Pak Prabowo, Pak Jokowi dan lain-lain, katanya boleh ini dijadikan ketua DKM katanya. Atau imam masjid atau motif karena bacaannya sudah bagus ya memang. Jadi banyak pihak-pihak lain di luar yang saya lihat para mahasiswa-mahasiswa kita dan dosen pun yang mengupload kan itu mempunyai suatu kebanggaan, punya sertifikat. Akhirnya pihak luar bertanya bagaimana caranya. Wah, hebat punya sertifikatnya. Wah, berarti baca Al-Qurannya sudah bagus. Begitu. Gimana kalau saya undang untuk menjadi pembicara, kemudian Masya ada Allah. beasiswa tahfidz Quran. Saya lihat itu luar biasa. Jadi respon dari pihak luar ya, karena ini kan bukan hanya kampus yang bisa mengakses, seluruh Se-Indonesia Indonesia gitu ya. bisa mengakses. Dan juga selain orang Indonesia yang ada di negara Indonesia, bisa juga yang misalkan PMI,
para tenaga migran Indonesia atau dulu TKI ya atau TKW. Jadi semua bisa mengakses. Yang penting orang Indonesia. Oke. Meskipun mereka istilahnya sedang di luar negeri gitu, tapi masih bisa mengakses. Bisa karena ini kan bisa diakses dimanapun, kapanpun, tidak terbatas di Indonesia. Tapi mungkin kalau misalkan untuk orang Arab karena aplikasinya berbahasa Indonesia, harus ada yang mendampingi. Nah makanya kenapa ini aplikasinya khusus untuk orang Indonesia. Misalkan bukan untuk orang Melayu lainnya atau misalkan yang berbahasa lainnya. Gitu. Tapi ya Ibu, ini kan aplikasinya kalau sekarang ini baru untuk Indonesia aja gitu ya. Nah kira-kira kedepannya apakah akan ada istilahnya untuk orang Inggris lah, orang Malaysia atau orang mana gitu? Atau memang sudah ada? Mendunia. Sepertinya nanti akan ada, cuma ini diawali oleh Indonesia terlebih dahulu karena kita kan negara yang muslimnya banyak dan juga penduduknya banyak, kemudian banyak menggunakan internet. Jadi ini adalah pasar yang peluang kemudian memberikan dakwah yang luar biasa nantinya. Kalau misalkan sudah lulus, sudah sukses di Indonesia, ada kemungkinan ke negara-negara lain. Mungkin aplikasinya akan berubah, tidak aplikasi Al-Fatihah.ind tapi Al-Fatihah misalkan ya, dan lain-lain gitu ya. Wow. Masya Allah. Kemudian nih Ibu, apa sih kira-kira pesan Ibu sebagai Ibu dokter ya, sebagai ketua dalam mahasiswa atau siapapun yang mengakses aplikasi ini mengenai perlombaan ini dan juga aplikasi ini? Mungkin ada pesan? Oke, baik, pesan saya baik untuk mahasiswa, dosen, pegawai di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan orang Indonesia pada umumnya, kita harus bisa merespon aktif kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak Bajda Edukasional ini. Karena hanya di Indonesia yang diberikan aplikasi ini, dan juga kalau misalkan di kampus hanya kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diberikan kepercayaan sebagai pengelola dalam meluncurkan dan juga sebagai penyelenggara lomba Al-Fatihah. Jadi diharapkan bisa ikut lombanya dan bisa mendownload aplikasinya. Jangan lupa silahkan dicari ya di Google Play Store atau App Store Al-Fatihah.ind, kemudian di-download aplikasinya, kemudian buat akun, kemudian bisa belajar dimulai dari mendengarkan terlebih dahulu, bisa per ayat atau misalkan per katanya, kemudian surat, dan bisa mencoba membaca untuk mengetahui memvalidasi bacaan kita apakah masih terdapat kesalahan atau tidak. Dan juga setelah itu kalau sudah percaya diri nih dengan bacaan kita tidak ada kesalahan satupun, silahkan di-upload rekamannya, dikirimkan dan nanti ada feedback. Dan ini tidak otomatis setiap orang yang mengupload itu akan mendapatkan sertifikat. Tapi ini luar biasa beberapa lapis karena tim yang menilainya. Jadi kalau yang udah dapat sertifikat itu memang berarti yang sudah mutkin. Kalau misalkan belum mutkin, belum kecakapan mutkin, akan dikembalikan, di reject untuk bisa mengulangi lagi. Tapi jangan khawatir, bisa terus mengulangi. Nah nanti kalau sudah dapat sertifikat, manfaatkan lomba ini ya. Hadiah ratusan ribu, 500.000 rupiah dan juga sertifikat penghargaan. Dan ini kan internasional yang mengeluarkannya. Dan yang lombanya bukan hanya kampus, tapi se-Indonesia. Manfaatkan ya. Jadi diharapkan banyak yang ikuti ya. Ribuan seluruh mahasiswa UIN supaya punya. Kan luar biasa kebanggaan. Apa yang bisa didapatkan dari belajar di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di antaranya punya kecakapan tersertifikasi mutkin, cakap mutkin dalam mempelajari Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, dan ini gratis. Betul. Ya. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, ini ya. Ini contoh yang sudah saya download nih teman-teman. Jadi di halaman awal di sini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita bisa mempelajari per ayat gitu kan, tadi betul yang disampaikan oleh Ibu gitu. Boleh langsung dicek ya teman-teman ya.
langsung diimplementasikan, langsung join lombanya sebelum waktunya kehabisan. Karena memang sampai tanggal 29 April Ya, betul. Betul banget. Nah, oke, dicukupkan mungkin ya Ibu, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sebagai closing statement? Ya, rencananya di pekan depan kampus kita UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bekerja sama dengan Bajda Edukasional dan juga IMLA Indonesia akan mengadakan seminar internasional. Masya Allah. Di kampus kita? Ya, di kampus kita di Save the aula date, lantai 3 ya. Jadi akan membicarakan tentang aplikasi, tentang program-program pembelajaran bahasa Arab, kemudian tahsin Al-Quran dan lain-lain. Jadi diharapkan ikut hadir. iya. Ya. Rinci banget loh pembahasannya. Ya, terbuka untuk umum. Wow, datang bisa ya tuh. teman-teman ya. Jangan lupa datang. Jadi sekalian supaya diajari juga. Oh iya. Ya, Step by stepnya ya. stepnya sampai bisa upload sertifikatnya dan juga bagaimana yang program tadi gratis belajar di Arab Saudi. Ya. Nih, jadi duta-duta tolong diinformasikan ya di media sosialnya. Nanti kami akan buatkan flyernya. Jadi luar biasa, walaupun di Indonesia sedang efisiensi, tapi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terus melesat mewujudkan misinya. Masya Allah, ya. keren banget ya kampus kita nih. Oke, Ibu, terima kasih untuk sudah berbincang dengan kita tentang hasil dari kerjasama antara UIN Banten dan beberapa lembaga yang ada di Arab Saudi. Dan alhamdulillah kita banyak mengetahui tentang aplikasi ini, terus kebermanfaatannya untuk saya pribadi gitu ya, untuk kita dan semua. Tentunya untuk masyarakat Indonesia gitu ya, masyarakat Muslim di Indonesia. Dan kita juga terima kasih banyak Ibu sudah mau datang ke sini membahas ini semua ya. Sharing session semoga banyak manfaat. Amin. Ya, untuk itu kita cukupkan podcast kita hari ini ya teman-teman, dan jangan lupa download aplikasi tadi ya. Terus jangan lupa juga save the date seminar ya Bu? Iya, seminar internasional gitu. Kita cukupkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sehat-sehat ya. Jangan lupa subscribe, follow betul banget. YouTube kita. Humas UIN Banten. Oke. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.